Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan
beberapa hidayah yang ini patut untuk kita renungkan bersama, karena nanti pada saat di akhirat tidak ada orang yang beralasan bahwa dia tersesat jalan karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ini penting karena Allah sudah menurunkan 6 jenis hidayah. Yang pertama, Allah menurunkan hidayah fitriyah. Hidayah fitriyah ini contohnya adalah setiap bayi yang lahir di dunia ini memiliki tangisan yang sama. Tidak ada bedanya tangisan orang Indonesia dengan tangisan Amerika. Tidak ada bedanya tangisan bayi Indonesia dengan bayinya Cina. Tidak ada bedanya tangisan bayinya orang Jawa dengan orang Bugis. Bayi apabila menyatakan rasa tidak senangnya dengan menangis, dan semua orang paham tangisan bayi, bahwa bayi kalau menangis berarti ada rasa tidak nyaman. Inilah namanya hidayah fitriyah. Yang kedua, Allah menurunkan hidayah insting. Kalau manusia lapar pasti mencari makan, tidak peduli apakah orang waras atau orang tidak waras. Begitu lapar pasti mencari makan. Hanya bedanya kalau orang waras maka makannya teratur. Yang dimakan juga makanan yang halal dan thayyibah. Tapi kalau orang yang tidak waras, yang dimakan mungkin makanan haram, makanan di tempat yang kotor, yang penting makan. Ini hidayah insting. Bahkan pada binatang hidayah insting itu cukup kuat. Kambing baru lahir sudah bisa mengenali puting susu induknya. Tapi kalau manusia masih bayi, kalau nggak didekatkan dengan puting ibunya, dia tidak bisa menyusui. Ayam begitu menetas langsung bisa mematuk-matuk. Manusia kalau masih kecil, masih bayi, tidak bisa makan sendiri. Ini namanya hidayah insting. Yang ketiga adalah hidayah panca indera. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada perasa, ada peraba, dan ada penglihatan. Ada 5 panca indera. Pada binatang panca indera ini sangat kuat. Otak, bila dia berdiri, dia mampu mencium bau air sejarak 15 km. Alhamdulillah manusia tidak sejauh itu. Jarak penciumannya hanya beberapa meter. Kita tidak bisa membayangkan kalau manusia mempunyai penciuman 15 km. Mungkin orang yang buang air di Mahakam dia keciuman. Na'udzubillah min dzalik. Pada manusia panca perabanya kalau dia tidak menyentuh benda maka tidak bisa merasakan. Tapi pada kelelawar jarak 1 meter sebelum sampai benda dia sudah merasakan. Alat perabanya sudah bisa meraba bahwa ada benda di depannya. Makanya tidak ada kelelawar yang nabrak dinding. Kalau ada kelelawar nabrak dinding berarti kelelawar yang stres. Seperti manusia juga mengalami stres. Pada kucing dia bisa melihat walaupun tidak ada cahaya, tapi manusia tidak bisa melihat tanpa cahaya. Inilah hidayah panca indera. Oleh sebab itu binatang sudah cukup 3 hidayah ini, yaitu hidayah fitriyah, hidayah insting, dan hidayah panca indera.
Manusia sebagai khalifah di dunia tidak cukup, maka diberikan oleh Allah hidayatul akal, hidayah akal. Dengan akal manusia bisa berkembang, dengan akal manusia bisa maju, dengan akal apa yang susah menjadi mudah, dengan akal apa yang jauh menjadi dekat, dengan akal manusia bisa menciptakan budaya-budaya yang begitu hebat. Maka akal diberikan. Bahkan dalam ilmu mantik manusia itu dikatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu ialah jenis hewan yang berpikir. Yang bedakan kita dengan hewan itu pikiran. Kalau pikiran manusia hilang sama dengan hewan. Apakah cukup dengan akal? Ternyata akal tidak tahu dari mana asal usul manusia, untuk apa manusia dijadikan, dan kemana manusia itu sesudah kematiannya. Akal terlalu bebas. Dia menciptakan benda-benda yang bisa menghancurkan manusia itu sendiri, sehingga sangat membahayakan kalau terjadi peperangan antar manusia. Bayangkan saja kalau sampai nuklir itu diledakkan, akan terjadi kiamat. Karena kiamat ini urusan Allah, alhamdulillah tidak ada berani negara yang meledakkan nuklirnya. Kita akan kehilangan cahaya matahari. Kita tidak bisa keluar dari rumah kalau nuklir itu diledakkan, dan kita akan mati di dalam rumah. Bahayanya akal. Karena kemajuannya, maka dia bisa mengkloning manusia. Bayangkan kalau manusia hasil kloningan oleh akal manusia, akan susah diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Tidak jelas, akhirnya bisa kawin sesaudara, bisa kawin satu nasab. Maka tidak cukup cuma hidayah akal. Allah menurunkan hidayatul Rasul. Rasul diturunkan. Untuk apa? Untuk memberi pedoman kepada manusia. Dari mana asal usulnya? Dijawab oleh Al-Quran. Untuk apa kehadiran mereka di dunia? Dijawab oleh Al-Quran. Dan kemana sesudah kematiannya? Dijawab oleh Al-Quran. Al-Quran berisi tentang sejarah masa lalu supaya manusia tidak mengulangi kerusakan masa lalu, sejarah masa lalu supaya manusia bisa mencontoh manusia baik masa lalu. Al-Quran berisi tentang pedoman apa yang harus kita kerjakan saat ini. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kehadiranmu di dunia ini? Al-Quran memberikan bimbingan. Al-Quran juga menjawab kemana kita sesudah kematian kita. Semua dipaparkan oleh Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Maka manusia pasti teratur kalau dia mengikuti Al-Quran. Sesudah itu yang terakhir, Allah menurunkan kasyful qulub, kenikmatan hati untuk beribadah. Kita sholat merasakan kenikmatan sholat, kita zakat merasakan kenikmatan zakat, kita sedekah merasakan kenikmatan sedekah, kita puasa merasakan kenikmatan puasa. Ibadah kita akan terasa nikmat dengan kasyful qulub. Inilah susunan hidayah yang bila diikuti, insya Allah manusia akan ketemu untuk apa dia hidup dan kemana sesudah kematiannya. Yang maklumat yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita untuk menapaki sisa-sisa umur kita agar lebih baik dari umur yang sudah kita lalui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila sa'iril bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وينقضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.